Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ela Nurjana dari Hukum Ekonomi Syariah semester 4 Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang metode istinbat ahkam Nahdlatul Ulama, mata kuliah fikih perbandingan madhab yang dibimbing oleh Bapak Ahmad Mustafa, SHI MSI. Yang pertama yaitu sejarah lahirnya Nahdlatul Ulama. NU didirikan pada 31 Januari 1926 Masehi atau 16 Rajab 1344 Hijriah di Surabaya, Jawa Timur. Pendirian Nahdlatul Ulama diprakarsai oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan dukungan beberapa ulama karismatik lainnya. Nahdlatul Ulama sebagai Al-Jam'iyah Al-Diniyah Al-Islamiyah yang diberi nama oleh Kiai Haji Alwi Abdul Aziz dan lambangnya diciptakan oleh Kiai Haji Ridwan Surabaya. NU sebagaimana organisasi-organisasi pribumi lain, baik bersifat sosial, budaya atau keagamaan yang lahir di masa penjajahan pada dasarnya termasuk perlawanan terhadap penjajah. Dasar-dasar pendirian keagamaan Nahdlatul Ulama yakni dalam sikap kemasyarakatannya yang bercirikan pada yang pertama yaitu sikap tasawuf dan i'tidal, yaitu sikap tengah yang memiliki prinsip hidup menjunjung tinggi keharusan berlaku adil. Yang kedua yaitu sikap tasamuh, sikap toleransi terhadap perbedaan pandangan baik dalam masalah keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat furu' atau menjadi masalah khilafiyah, serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan. Yang ketiga yaitu sikap tawazun, sikap seimbang dalam berkhidmah. Yang keempat sikap amar ma'ruf nahi munkar, sikap yang selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik. Yang saja yaitu metode istinbat Nahdlatul Ulama. NU ketika membahas masalah-masalah aktual maupun dalam masalah-masalah hukum bersifat tematik. Istilah istinbat al-ahkam sendiri di kalangan NU tidak digunakan dalam pengertian mengambil hukum secara langsung dari sumber aslinya yaitu Al-Quran dan Hadis. Metode istinbat Nahdlatul Ulama NU ketika membahas masalah-masalah aktual maupun dalam masalah-masalah hukum bersifat tematik. Istilah istinbat al-ahkam sendiri di kalangan NU tidak digunakan dalam pengertian mengambil hukum secara langsung dari sumber aslinya yaitu Al-Quran dan Hadis. Metode istinbat yang digunakan Lajnah Basul Masail NU tidak mengambil langsung dari sumber aslinya yakni Al-Quran dan Hadis, melainkan sesuai dengan sikap dasar bermadzhab NU dalam memutuskan dan menetapkan suatu masalah keagamaan dengan memberlakukan secara dinamis dari nasih-nasih fuqaha dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya, dalam mencari dan memberikan solusi jawaban terhadap kepastian hukumnya. Dengan kata lain, dapat dikatakan ijma' terdapat 3 metode dalam pengambilan hukum di Nahdlatul Ulama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu metode kuali. Metode ini adalah suatu cara istinbat hukum yang digunakan oleh ulama NU dengan mempelajari masalah-masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya kitab-kitab fikih dari 4 madhab dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya. Dengan kata lain, mengikuti pendapat-pendapat yang sudah ada jadi dalam lingkup madhab tertentu. Yang kedua, metode ilhaqi. Metode ini digunakan apabila tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan
jawaban tekstual dari suatu kitab mu'tabar, maka dilakukan yakni menyamakan hukum suatu khusus. Masalah yang belum dijawab oleh kitab mu'tabar atau belum ada ketetapan hukumnya dengan khusus, masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab atau telah ada ketetapan hukumnya dan menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi. Yang terakhir yaitu metode manhaji adalah suatu cara menyelesaikan keagamaan yang ditempuh oleh lajnah Basul Masail dengan jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam madhab. Dengan kata lain, metode manhaji bisa dikatakan dengan beristihad yang dilakukan oleh ulama-ulama NU secara kolektif, sebagaimana metode Qawali dan Ilhaqi. Sebenarnya metode manhaji sudah diterapkan oleh para ulama terdahulu, walaupun tidak dengan istilah manhaji dan tidak pula diresmikan melalui sebuah keputusan. Cukup sekian, banyak kurangnya mohon maaf. Wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.